Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Beb. Nah, kali ini Desi seperti biasa, Desi akan bercerita. Tapi kali ini ceritanya beda, Desi nggak ada narasumber atau apa, karena Desi bercerita sendiri. Desi kali ini bercerita tentang pengalaman pribadi teman Desi. Ini sekitar berapa tahun yang lalu lah ya. Jadi itu teman Desi sebut saja ya siapalah pokoknya dia, karena dia sebelum buat video ini Desi juga bercerita sama dia. Desi bilang boleh nggak Desi share tentang pengalaman kamu dulu. Jadi dia bilang boleh, silakan aja, tapi jangan sebut namanya karena dia malu. Kalau kamu nonton ini enggak ya, aku nggak sebut nama kamu. Nah, teman Desi itu dulu Desi dapat kabar dari orang tuanya kalau dia tuh masuk ke rumah sakit kan. Nah, datanglah tuh Desi ke rumah sakit jenguknya. Waktu Desi datang, kata mamanya bilang dia minum obat diet. Orang tuanya nanya Desi lah, Desi tahu nggak kenapa ini dia nih minum obat ini? Ya nggak tahu. Ibu tanya langsung aja sama anaknya. Sekali ditanyalah tuh sama anaknya kan, kenapa kamu minum ini, obat ini? Nah, sampai itu menyebabkan lambungnya itu, aduh, kata dokter tuh lambungnya itu udah gimana gitu. Aku juga nggak tahu anak medis, pokoknya jangan kalau telat aja habis lah pokoknya. Nah, jadi disitulah dia cerita nangis-nangis kan. Dia bilang karena dia pengen kurus, nggak mau gemuk kayak gini, katanya bilang. Makanya setiap hari dia tuh selalu murung di kamar. Ya kenapa, kata mamanya, sampai minum obat ini nggak kasih tahu orang tua sama sekali. Dia nggak ada ngasih tahu orang tua, dia diam-diam beli, dia diam-diam minumnya. Berceritalah dia kalau dia itu ternyata mendapatkan body shaming dari orang-orang sekitarnya, lingkungan teman-temannya, juga lingkungan teman-teman yang di sekolah, katanya juga begitu. Bilang, alah, kayak matakan semangat gitu loh, alah, kau tuh terlalu gemuk, nanti kau tuh nggak ada cowok yang mau sama kau tuh terlalu gemuk, nanti kau tak bisa berkarya, kau tuh, pokoknya kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan bagi seseorang mungkin ya. Jadi sebab itulah dia sampai minum obat diet, ingin kurus gitu kan, sampai menghalalkan minum obat diet, ujung-ujungnya bukan kurus yang didapat, malah dia sakit. Itulah, jadi dia pun menyesal kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Nah, dari pengalaman teman-teman Desi tersebut, Desi ingin menyampaikan kalau kita tuh janganlah suka body shaming seseorang, baik orang itu gemuk, orang itu terlalu kurus. Lebih bagus tuh nggak usah, lebih baik kita diam kalau kita nggak mau menyakiti dengan lisan kita. Desi juga punya pengalaman pribadi Desi sendiri lah ya. Sering gitu kan dikata-katain sama orang, kau tuh terlalu kurus, nanti suamimu nggak suka. Mana enak kalau badannya kurus, nanti suaminya bisa cari yang lain, cari yang lebih seksi, yang lebih montok. Banyak tuh yang kayak gitu. Padahal kalau di lingkungan Desi sama suami tuh sama sekali, orang dari awal Desi kenal sampai sekarang nggak pernah yang namanya yang gemukin dikit lah badan, nggak pernah sama sekali. Ya dia motonya kayak gini lah, dari awalnya ketemu ya kayak gini, kamu kayak gini apa adanya, ya udah aku terima gitu. Tapi omongan orang-orang di luar sana juga kadang-kadang menyakitkan gitu. Kalau dia ngomong dengan Desi sih tak masalah lah, Desi orangnya kebal gitu kan, apapun yang nak diomongkan, apapun yang nak dikata, Desi orangnya tak ambil peduli. Mau dikata kayak gimana pun, bilang kayak Desi ndak mau ambil peduli. Tapi kenakan orang yang pemikiran, orang yang suka ngambil hati, wah bahaya kalian kalau berkata body shaming dengan orang yang pemikiran dan orang yang mudah tersinggung. Hati-hati kalian pertama itu menghancurkan karakter dia, kedua kalian itu kayak mematahkan semangat dia. Hati-hati kalian, jangan sampai kayak gitu. Sampai kalau ada orang yang ngatain Desi, kau tuh terlalu kurus, nanti suamiku lari cari yang baru. Desi katain aja balik kan, nggak bisa, suami mau yang kayak gini aja katanya, karena kalau kayak gini tuh enak dia papain. Ya kan, kalau badan kecil tuh enak dia papain dong. Pada
yang lain. Orang yang udah nikah dikatain orang yang sebelum nikah badannya kurus, tiba-tiba setelah nikah gemuk, setelah habis melahirkan lebih gemuk lagi. Itu nggak akan ada habis-habisnya orang buat ngata-ngatain, buat body shaming seseorang. Jangankan kita ya yang tua, anak Desi sendiri pun pernah mengalami yang namanya body shaming dengan orang-orang sekitarnya. Lah biasalah orang ya kan. Nah anak Desi aja nih ya, waktu Desi lagi hamil itu juga di body shaming. Gila gak tuh? Orang hamil di body shaming, ya ampun. Kan kalau orang hamil kan sensitifnya lebih parah ya. Janganlah sampai kayak gitu. Pernah nyantai sama teman-teman, sama teman-teman, sama ibu-ibu gang-gang gitu lah. Nyantai lah sore-sore. Duduk tuh waktu hamil tuh. Perutnya kok kecil ya, padahal udah 9 bulan ibaratnya. Lah memang badannya kecil, emang badannya kurus gitu kan. Ya diamin aja, nggak lama ada lagi. Kok hamil badannya segitu-segitu aja, nggak ada besar-besarnya, perutnya pun kecil. Duh, nggak bisa dibayangin ya kalau orang ngomong kayak gitu tuh. Rasanya, aduh, kalian tuh nggak ada di posisi kita. Jadi jangan seperti itulah. Lebih baik diam daripada kita tuh berbicara tapi melukai perasaan orang lain. Setelah melahirkan ada lagi lah omongan orang, kok anaknya kecil banget, nggak kayak anak aku kemarin lahirnya segini, anak kamu kok 6 bulan badannya segitu-segitu aja, anak aku udah 6 bulan badannya macam anak 9 bulan. Ya ampun, ada-ada aja kan kalau orang-orang yang suka body shaming gitu. Jangankan sama kita orang yang dewasa, anak kecil yang nggak tahu apa-apa, anak kecil yang belum bisa ngomong, belum bisa apa, udah digituin. Yang sakit sih ya bukan anaknya ya, tapi orang tuanya lah yang ngerasa, aduh ini mulut ibu-ibu kok kayak gini, nggak bisa sekali jaga perasaan orang. Setelah itu ya ada lagi, pasti akan selalu ada yang kayak gitu. Buat kalian yang babes yang pinter-pinter nih ya, sebaiknya kita tuh harus bisa menjaga lisan kita. Karena apa? Suatu saat tuh, kalau ada di akhir zaman di agama Desi sendiri ya, kebetulan Desi Muslim, semua itu tuh akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kalian ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan. Apa kalian berucap menyakiti seseorang, kelak di akhirat kalian akan cari tuh orang yang udah kalian lukai, kalian minta maaf. Itu pun kalau orangnya mau memaafkan. Ya kalau orang yang gak mau memaafkan gimana? Akan mempersulit hisab kalian loh. Jadi apa ya, janganlah, karena kita nggak tahu beban mental seseorang tuh kayak gimana. Yang kalian sering kata-katain, sering kalian body shaming, apalah itu namanya ya, itu tuh berdampaknya nggak bagus buat pikiran orang. Aku nggak ngerti lagi lah caranya kayak gimana buat orang-orang yang suka body shaming seseorang. Video kali ini pun Desi hanya ingin share aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana sih di video ini. Cuma Desi cuma ingin bercerita aja gitu, betapa pentingnya kita menjaga lisan. Nah buat kalian yang mau tahu kisah Desi sama si Manda sebelumnya, itu yang tentang apa ya namanya, hubungan toksik, kalian bisa lihat di video Desi sebelumnya. Ya gitu aja kali ya. Desi pun udah nggak tahu mau ngomongin apa. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video Desi, dan terima kasih buat kalian yang udah support dengan cara subscribe channel Desi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan terima kasih.